Balik lagi di channel Investigasi Dimensi 17. Kejadian karyawan itu meninggal, pas besoknya itu ada mobil pasir masuk ke dalam sungai kali kecil. Serem ya. Merinding bray. Berarti emang penghuninya jamrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Balik lagi di channel Investigasi Dimensi 17. Saat ini kita sedang ada di Desa Kerasak, Cilamaya Wetan tepatnya. Kenapa kita ada di sini malam ini? Tadinya atau niatnya malam ini itu ada telusur atau ekspor di daerah Cilamaya, tapi berhubung situasi cuaca tidak mendukung dan lain sebagainya, akhirnya kita nemplok di sini di kediaman rekan Fikri. Di sini kita udah kedatangan, atau bukan kedatangan sih, maksudnya kita mampir, ada tamu apa tuh, kerabat. Nah, ada kerabat. Kita perkenalkan dulu. Yang pertama ada Adeni. Salam dulu dong. Ini Anandang. Nah, yang terakhir ini ada Ajay, biasa dipanggil Ajay. Sekarang kita mau, daripada kita nggak gagal bikin konten, kita podcast aja di sini. Nah, podcastnya nih tentang pengalaman spiritual dari ketiga rekannya Fikri. Fikri, coba mau disampaikan apa? Sampurasun warga Kerasak, hampunten sharing ngopi sareng orang Kerasak. Nah, kayak pertanyaan pertama mau diajuin ke siapa dulu nih, Fikri nih? Mungkin yang lebih awal ya, kita pertanyakan dengan Ananang dulu ya. Nah, pertanyaan tentang apa nih, Fikri? Pengalaman mistis dan spiritual dari saudara Anandang. Mungkin sedikit menjelaskan saudara Anandang, sedikit pengalaman lah, sedikit. Kalau daerah Cilamaya itu mungkin banyak kejadian yang hal aneh, yang tidak di di luar nalar. Jadi kalau kita percaya seperti itu, ya kita harus banyak-banyak ikhtiar. Dimanapun kita tempat, dimanapun kita berada, pasti ada yang kejadian hal yang aneh gitu. Hal yang aneh. Entah di tempat sekolahan ataupun di rumah ataupun di tempat manapun yang kita berada, yang penting kita saling percaya aja sama Gusti Allah. Sama jaga sopan santunnya, mungkin sopan santun ya. Ya banyak hal yang aneh itu, hal yang bikin menyeramkan gitu, lokasi-lokasi yang lebih. Kalau untuk pengalaman kayak mistisnya gitu, kayak misal ada yang pernah ngeliat apa di tempat mana gitu yang kalau kebanyakan kira-kira ada yang bikin ya merinding lah. Kebanyakan sih dari perbatasan Subang Kerawang itu, jembatan itu ya banyak banget gitu kejadian hal yang pernah dialamin. Ya, semacam ada suara perempuan, semacam banyak anak kecil yang lari-lari, ada yang jahil juga, dan banyak sih. Tapi kita nggak usah takut, kita percaya sama Gusti Allah, insya Allah kita bakal melindungi kita gitu. Tapi yang penting pada intinya pasti ada angker, ada yang enggak. Intinya ya kita saling percaya aja gitu. Nah, untuk sejak kapan sih sebenarnya ada nang mulai ngerasain nih, wah kalau diri ada nang teh bisa ngerasain kayak gitu ada nang?
semenjak dari awal tahun-tahun ini gitu, pas setelah lockdown gitu. Berarti semenjak diem di rumah terus lah ya. Diem di rumah terus. Ada banyak keajaiban yang aduh yang ngeri banget. Keajaiban pokoknya mah masih ada pas. Yang penting kita ambil hikmahnya aja. Oh, pengalaman seperti ini oke. Berarti di balik lockdown ada sesuatu yang menghasilkan ya menurut saya. Terus Pik nanya apa lagi nih Pik? Ntar ini mah ntar aja kali ya. Nah, buat Ade ini gimana nih pengalaman mistis apa yang pernah Ade ini temui di daerah-daerah sini atau di kerjaannya atau di mana? Sedikit buat rekan-rekan sahabat-sahabat subrek dari investigasi. Pengalaman sih di daerah Jawa Barat khususnya Cilamaya itu sangatlah banyak ya. Apalagi di sini pernah tempat tinggal makamnya atau patilasannya Syekh Wuro yang ada di Cilamaya. Jawa Barat. Tempatnya di Cilamaya Wetan Pulau. Nah di sini juga Cilamaya tempat makam sejarah ya se-Jawa Barat. Itu Syekh Wuro ya. Siapa sih yang nggak kenal Syekh Wuro? Itu ulama terbesar. Apalagi tuh kira-kira pengalaman mistis kayak Adanang tadi pernah ya di jalan pernah ini atau di sekitaran sini. Kalau masalah kejadian banyak macam-macam, tentang penampakan, tentang suara-suara, entah itu apa, pasti ada. Pernah melihat apa tuh kira-kira ditampakin apa gitu, istilahnya lagi pernah di mana? Satu kali itu sosok perempuan yang berambut panjang putih, tepatnya pas masih kecil. Berarti udah bisa ngerasain kayak gini tuh dari ini ya, dari umur berapa tuh kira-kira? Waktu itu semenjak belum masuk sekolah SD. Nah, ini udah lama nih pengalamannya nih. Mungkin ceritanya juga agak panjang nih. Pernah ngeliat apa aja sih ya? Inilah dari kecil yang pertama masih inget gak? Kalau pertama kali ya itu sosok perempuan. Oh si Mbak lah ya, Iya. kita Mbak sebutnya. Kalau untuk 2 bulan atau minggu-minggu kemarin pernah ngalamin hal-hal mistis nggak? Alhamdulillah untuk sama saya sini enggak. Berarti kalau Adeni mah dari sebelum sekolah dari kecil lah ya. Kalau Adanang baru-baru nih Adanang ya. Baru pertama corona aja baru udah ngerasain banyak hal yang kejadian lebih aduh. Nah sekarang kita tanya-tanya yang terakhir nih, boy. Ajay, punten Ajay. Nih, nanya nih, pengalaman mistis atau spiritual apa nih Ajay yang pernah dialamin? Yang gamblang lah ceritanya. Mistis yang memang udah lumrah di daerah Cilamaya itu nggak bakal lepas masalah kebatinan. Menarik ya, Jadi kebatinan. Orang Kerawang itu untuk masalah kebatinan ibaratnya udah harus diulik lah gitu. Orang Kerawang kalau nggak punya masalah kebatinan itu bukan orang Kerawang, bisa disebut begitu. Makanya saya pengalaman untuk hal mistis, ya bisa dibilang saya orang nggak bener lah gitu ya, orang brutal. Jadi pas merasakan hal-hal mistis begini, setelah saya ketemu seseorang dan istilahnya dikasih wejangan gitu, bahwa hidup ini nggak selamanya kita begini. Nah dari awal mula itulah saya sudah mulai mendalami hal-hal batin gitu. Hanya sampai sekarang ya alhamdulillah kelebihan daripada amalan-amalan yang saya baca itu sudah saya rasakan gitu. Bahkan untuk menembus alam-alam yang di luar nalar sedikit banyak saya udah tahu.
Kalau kasah awal-awal waktu mau belajar isinya kebatinan kayak gitu gimana tuh awal-awalnya gitu? Ya intinya syariat Islam aja harus kita jalani lah, masalah ibadahnya kita harus jalani gitu, terus memperbaiki diri intinya gitu. Kita harus merubah diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu. Bahwasanya masalah batin juga sama gitu, kayak kita ada makhluk di luar manusia gitu. Berarti emang harus benar-benar bersih ya. Iya. Mau ngedalamin hal itu ya. Ya makanya kalau kita pengen diri kita sensitif sama hal-hal batin, ya kita harus bersih dulu lah. Gitu. Nggak sembarangan kita mendalami hal batin. Gitu. Hanya kita sama-sama, ayo kalau mau belajar, ya kita sama-sama memperbaiki diri. Terus yang paling penting jaga sikap, jangan buat itu kesombongan, itu aja gitu. Ada lagi yang mau tanyain? Gimana Fikri, mau ada cerita nggak nih Fikri atau nanya-nanya? Gak ada cerita. Ada cerita. Fikri mah kumisnya we yang panjang euy. Salam kumis tiga sih ieu sa. Preman pensiun teh. Willy. Nah, tadinya kan kita mau ekspor nih ya, ekspor ke daerah mana tuh? Daerah Cilamaya. Cilamaya sekitarnya ya. Iya. Nah, bisa ini nggak apa namanya kayak Referensi. ini apa sih? Ceritain sedikit apa tempat yang tadinya kita mau ekspor nih, Pik. Gambarannya biar teman-teman gak penasaran. Soalnya minggu-minggu ke depan kita bakal ekspor terus Cilamaya nih untuk beberapa minggu ke depan, untuk konten-konten selanjutnya lah. Jadi Gambaran Cilamaya nih suasananya. Sedikit. Ente kan lokasinya paling dulu. Yang paling tahu lah ada nang ya si Gana. Palingnya Kalau lebih banyak itu di daerah Cilamaya Kulon, perbatasan Cilamaya Wetan Cilamaya Kulon itu sejak kejadian waktu jam 3 pagi karyawan mau berangkat. Dulu saya bekerja supir. Kebetulan ada pelanggan saya karyawan itu jatuh dari motor pas di depan mata itu. Setelah kejadian karyawan itu meninggal. Saya dulu kerja di supir angkot, saya narik dari pagi pulang malam. Hal kejadiannya itu di perbatasan Cilamaya Kulon itu daerah Susukan. Kirain karyawan itu nggak meninggal. Setelah itu ada kejadian yang lagi, karyawan lagi kejadian meninggal lagi. Pas saya pulang jam 8:30 itu cuacanya lebih agak hujan dikit. Ada seorang penumpang cewek cantik itu disusukan mau nyegat angkot gitu. Setelah itu saya bawa, nggak ada. ternyata pas di belakang dalam mobil itu nggak ada orang satupun. Pas besoknya itu ada mobil pasir masuk ke dalam sungai kali kecil gitu. Setelah itu banyak kejadian hal yang lebih mistis lagi. Ada anak SMP seolah di jalan itu, bahwa itu jalannya lurus, ternyata ada lubang kecil dan jatuh masuk ke dalam kali kecil, meninggal juga. Banyak kejadian itu dari perbatasan Tugu, yaitu Cilamaya Wetan, perbatasan Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon. Tapi untungnya apa ngeboncengin si cewek itu? Setelah ngeboncengin perempuan itu ya kaget juga sih. Namanya juga manusia, kirain penumpang sewa itu. Jadi intinya di lokasi itu kalau setiap ada musibah gitu, mesti dikasih tanda dulu. Ada jadi tanda-tandanya dari alam sana gitu kan. Jadi kemunculan dari makhluk-makhluk di luar kita gitu pasti ngasih tanda dulu. Nah, itu pasti kejadian gitu. Dan sampai sekarang pun supir angkot Cilamaya Cikampek itu nggak ada nyampe malam. Paling nyampe sampai Gempo udah balik lagi, karena
ada yang kejadian hal yang aneh sampai sekarang pun ya kita mah ada yang berani ada yang enggak gitu, mistis gitu tapi kan belum pernah ngalami itu perempuan itu naik mobil dirinya gitu, tapi saya udah pengalaman dia sangat menakutkan gitu. Disebut kiri numpang, setelah masuk ke dalam nggak ada orang. Serem ya. Reading bray. Ya percaya nggak percaya itu juga. Ya yang penting kok penumpang karyawan cantik, katanya dioper mobilnya, nggak taunya masuk ke dalam. Bang mau turun di mana, tapi nggak ada orangnya. Ya itu saya yang bikin kaget. Terus sih gimana teman-teman ya menganggapnya gimana, tapi ini ceritanya emang benar-benar cerita real ya. Itu pengalaman saya di saat saya kerja di supir angkot, dan setelah itu ya alhamdulillah kita banyak berdoa, jadi nggak nemuin kayak gitu lagi gitu. Model yang di jembatan yang mau kita explore yang mungkin Denny memang lokasi rumahnya dekat sama rumahnya Denny. Iya, pasti kan pengalaman magicnya lebih kuat gitu. Nah, apa aja tuh Yang seputaran rumah yang katanya mau kita eksplor ya. Konon katanya mistisnya ada gitu. Ada apa di sana? Dengan siapa di sana? Kebanyakan orang sih memang selalu dibilang itu sangatlah ngeri, karena di situ penunggunya selalu menjaminkan bahwa kalau jembatan itu walaupun kita menghadapi kebanjiran atau apapun, alhamdulillah tidak akan dilakukan apa. Karena yang penunggu di situ ya Mbah Jambrong itu yang katanya itu yang pas ngebangun apa jembatannya dulu katanya ada tumbal itu gitu ya. Yang katanya numbal gitu enggak? Oh, kalau tumbal enggak ya? Berarti emang penunggunya Mbah Jambrong. Emang cerita-cerita kayak gini mah ya ngundang. Mungkin di situ merasakan sekarang yang kita obrolin sebelum kita ekor dia udah iya. udah ikut ke sini. Nah itu salah satunya kenapa malam ini kita nggak ekspor. Iya. Punten. Ini mah ngobrol-ngobrol aja dulu, taunya ngobrol kayak gini suasananya. Masalahnya dekat jembatan itu ya rumah-rumah kita juga yang kita diamkan sekarang ini. Tempat mana lagi ini buat? Ya itu yang lebih banyak itu dari zaman dulu nenek moyang kita ceritain setiap malam Jumat Kliwon, setiap malam Jumat bulan purnama atau gerhana datang keluar apa sebenarnya sih harus ada sesajen, tapi ya berhubung nenek moyang kita yang nggak ada, bingung kita soalnya belum ngerti dan belum paham cara-caranya ya kita adalah kita serahin aja yang di atas, kita berdoa semoga selamat semuanya warga Cilamaya gitu. Yang penting kita banyak ikhtiar gitu. Itu ya. Tapi emang kalau masalah sajen-sajen gitu mah emang percaya nggak budaya sih ya. Budaya. Sebenarnya kita nggak, kalau dibilang musyrik mah enggak ya. Tapi kayak ngehormatin lah ya. Ngehargain ya. Kalau gimana adat di sini ya, adatnya ya. Adat beda tempat beda adat. Jadi maksudnya sajen teh bukan kayak ya musyrik apa gimana lah ya. Kan kebanyakan gitu anggapannya. Sajen teh tanda kutip terus. Padahal mah kan saling menghargai istilahnya kayak kalau kita menghargai yang dari tempat itu yang dia diamkan, ya kita harus menghargai gitu. Kalau kita misalkan seolah-olah bodo amat ini percaya nggak percaya, tapi pada akhirnya kejadian ya kita mau minta tolong siapa? Iya, nggak bisa disalahin juga. Misalnya kita aja nggak hargain, gimana dia mau feedback kan gitu? Nggak hargain juga. Mau cerita tuh Bek? Mungkin tambahan tambahannya dari pribadi saya
pribadi saha ya. Pribadi siapa? Merasa warga Cilamaya Kan ada sekitarnya. translate-nya kalau bahasa Sundanya ntar ada translate-nya. Sama editor kita Idan. Ya, Idan. Sekitar informasi ya ini ya, sedikit informasi tentang Cilamaya lah. Konon katanya daerah sini tuh Pulau Jawa teuing gitu. jadi banyak lah kayak gitu. Ntar buat sahabat-sahabat investigasi Khususnya subscriber yang ada di Cilamaya nih, Bos, Iya. ya. Yang mau ikut explore bisa datang ke lokasi pokoknya mah. Nanti diupdate di channel YouTube, terus di IG. IG-nya apa sih? ID dimensi 17. Oh, ID Dimensi 17 @IG-nya. Setiap informasi tempat yang akan kita ekspor pasti dapat dulu. Nanti kalau yang mau ikut penasaran, gabung aja, datang biar dikira hoax. Ya. biar nggak dikira hoax. Kayak ada tuh pernah kemarin ya komenan gini ceritanya. Ada komenan tentang video, jadi ya namanya juga kan kru-krunya masih muda-muda lah ya, jadi dikiranya minim pengalaman, dikiranya halusinasi kayak gitu teh. Anggapan AA nih pernah gimana nih kalau udah nonton kan videonya ya, investigasi ya, anggapannya gimana tuh A? Tentang video-video Tentang video-video channel investigasi nih? Bagus sih. Lalu Jadi, ada iya. sejarah-sejarahnya. Iya bagus, ya bagus seperti itu bagus. Cuman ya kalau buat anda yang nggak percaya, boleh buktikan datang aja. Nah. Datang ke tempat. Datang aja tuh di sana. Tempatnya itu titiknya itu banyak itu luas, keramat-keramat ataupun tempat-tempat zaman Belanda pun masih ada yang dari pembunuhan berantai, tempat lokasinya, banyak banget. kejadian yang lebih aneh. Pokoknya kalau kita berani, silakan. Silakan tuh datang aja, daripada bicara di kolom komentar. Boleh bicara di kolom komentar, tapi ya harus buktiin gitu ya nggak Brek? Ya, Biar penasaran. Biar gitu. penasarannya hilang gitu, biar nggak Yang penting dianggapnya kita harus bohong. berani aja gitu. Harus berani aja. Cuman bahasa kalau sombral sedikit kita nggak tanggung jawab. Nah, Gitu. dengerin dah. Ayo ikut gabung aja kita. Nah, terus kayak ada pembahasan nih model-model kesurupan nih, model kesurupan tenang. Katanya di channel-channel di video-video kita nih kesurupan kok kayak gitu. rekayasa. Kayak rekayasa cenah. mau bohong meureun ya. Bohongan meureun gitu teh. Ieu mah halusinasi meureun budak teh cenah leutik keneh oge gitu. Entar ada translate-nya ya. Anda penasaran boleh coba datang. Sebenarnya model-model kesurupan teh kayak gimana sih? Yang beneran tuh. Ada penjelasannya. Model kesurupan itu sebenarnya alam bawah sadar kita nggak sadar. Yang ya tergantung orangnya. Kalau kita mungkin pikiran lagi kosong, mungkin pulang kerja kecapean, terus ada makhluk gaib yang masuk ke dalam kita, ya kita kena. Mau gimana juga. Yang penting badan kita itu nggak sadar jadinya. Yang masuk itu orang lain. Jadi Banyak. kayak gini, kayak istilahnya kalau teman-teman sering ngeliat video kesurupan yang ngamuk-ngamuk kayak gitu, itu mah tanpa sepengendalian kita ya. Iya. Jadi si badan teh Nggak sadar aja. nggak sadar gitu ya. Iya. Tapi kalau yang bisa ngendaliin keluar masuk mah biasa aja ya. Biasa aja. Tuh, biasa aja. Bahkan bisa diajak mediasi lah. Mediasi. Oh, gitu. Jadi teman-teman kita ya kayak gitu, nggak mendadak langsung masuk kamu-kamukan, nggak kayak gitu. Jadi kesurupan mah nggak semuanya kayak gitu. Intinya mah apa ya? Kalau emang nggak percaya ya silahkan datang ke lokasi gitu. Buktiin sendiri. Hamutan Lihat seluruh dari ngobrol ngopi dulu. dari inilah santai. Mungkin dari warga Cilamaya sekitarnya kalau ada referensi boleh di kolom kami daerah mana, tapi yang jelas ya. Cerita itu ya. Ada cerita lagi nggak Dari adanya gitu. dari ada ini?
Memang banyak ya. banyak cerita mah cenah, tapi mung cerita ntar pas ekspor kita gamblangin semuanya. Tunggu aja. Wah, misteri-misteri Cilamaya yang lebih panas lebih itu panas. banyak. Daftarin aja nama kalian Dan jangan lupa subrek ya channel kita. channel kita. Jadi gimana Pik nih? Ngobrol santai. Ngobrol aja lah ya. Hapunten sambil mangan lah, orang Cilamaya itu bahasanya mangan gitu. Mangan itu makan. Dengan disit. Mangan di kayak kopi artis. Kopi dingin. Pas banget. Tadi sampai Cilamaya jam berapa sih? Pembrek jam Setengah jam lah. pulang sana. Mau ketemu Fikri, rajoking sini. Wah, Silaturahmi jauh-jauh dari Cikampek. Ya biar kebukalah juga wawasan dari tim-tim atau kru-kru investigasi dimensi gitu ya. Gimana? Mau cerita lagi nggak Pik? Cukup aja tuh. Oke. Podcast atau ngobrol santai malam ini kita selesaikan di sini. Next video kita bakal explore di Cilamaya, ditemenin Kang Denny, Adanang sama Ajay. Nanti saksikan terus aja video-video atau upload-uploadan di YouTube kita, Investigasi Dimensi. Jangan lupa subscribe, Like, komen. Hamputan sadayana. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.